Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Nafa Anggraini dengan nomor NIM 25010811065 dari program studi tadris matematika tahun 2025 akan menjelaskan mengenai materi kesesatan relevansi. Jadi, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai argumentum autoritas, yang kedua mengenai argumentum et populo. Dengan tujuan yaitu untuk memahami dan menguasai materi kesesatan relevansi yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu pengertian. Argumen otoritas itu adalah argumen yang menganggap pendapatnya benar hanya karena orang itu berwibawa atau orang yang memiliki kekuasaan. Jadi apa yang diucapkan pendapatnya oleh orang yang berkuasa atau orang yang berwibawa itu dianggap benar tanpa melihat bukti atau alasan yang logis seperti itu. Kemudian ciri-cirinya yang pertama menganggap pendapat orang penting atau terkenal itu benar. Yang kedua, tidak ada alasan logis atau bukti yang mendukung. Yang ketiga, biasanya muncul kalimat kata orang ini atau orang ini bilang. Nah, seperti contohnya, ketika ada orang yang mempunyai kekuasaan lebih, itu ketika mengeluarkan pendapat, maka orang yang beranggapan atau orang yang menerima pendapatnya itu akan mudah percaya karena menganggap bahwa pendapat dari orang ini itu benar. Contohnya ini, informasi ini benar karena dikatakan oleh influencer terkenal. Nah, kesalahan di sini itu karena jaminan bukan popularitasnya itu bukan jaminan kebenaran. Jadi bukan karena beliau influencer atau beliau itu terkenal, kita bisa percaya pendapatnya tanpa alasan atau bukti yang kuat. Kemudian yang kedua, yaitu pasti benar karena ustadz terkenal itu yang bilang gitu. Nah, yang kedua ini adalah tokoh agama yang belum tentu benar juga kalau tidak dibuktikan dengan dalil. Jadi ketika kita mendapatkan pendapat itu jangan mudah percaya hanya karena orang itu terkenal berwibawa atau apapun itu. Jadi harus dicari tahu alasan yang logis dan bukti yang kuat. Ini kaitannya dalam Al-Quran dan hadis dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Ayat ini menunjukkan kesalahan mengikuti otoritas secara buta. Jadi tanpa pendapatnya itu tanpa dilihat benar atau salahnya. Ya, jadi orang seperti artinya ini, mereka menjawab tidak, kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami. Jadi pada zaman dahulu itu orang itu percaya hanya karena pendapatnya itu turun temurun. Jadi karena turun temurun itu pendapatnya dipercaya tanpa mencari tahu terlebih dahulu alasan atau buktinya. Dan selanjutnya Quran surat Az-Zumar ayat 18 itu menjelaskan ketika kita mendengar pendapat itu menghargai dan memilih mana yang paling benar. Dan selanjutnya hadisnya yaitu dari Tirmidzi nomor 299 dari hadis Tirmidzi nomor 2499. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang benar. Jadi memang karena pendapat ini hanya karena orang berwibawa, jadi memang manusia di dunia tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang tidak selalu benar. Langsung saja materi selanjutnya yang kedua, yaitu argumentum et populum. Jadi argumen ini adalah argumen yang mengeluarkan pendapat itu berupa ancaman, tekanan, atau atas kekuasaan yang dimilikinya. Jadi pendapatnya itu harus dipercaya, tapi harus ada ancamannya juga. Ciri-cirinya yaitu mengandung unsur ancaman atau tekanan. Yang kedua, tidak ada alasan logis agar orang lain setuju. Yang ketiga, biasanya terjadi pada orang yang memiliki kekuasaan. Seperti tadi sama, hanya saja ini itu mengandung unsur ancaman.
Kemudian contohnya, yang pertama, pokoknya kamu harus nurut. Kalau enggak, saya tidak akan kasih uang jajan. Nah, ini tuh kekuasaan biasanya dimiliki kepada orang tua kepada anaknya. Jadi ancaman ini itu berupa saya tidak akan kasih uang jajan. Jadi seharusnya ketika orang tua memberi nasihat, ketika anaknya harus menurut itu dikasih alasan yang logis kenapa kamu harus nurut, apa akibatnya kalau tidak nurut. Jadi seperti itu. Yang kedua, contohnya yaitu kamu harus tanda tangan dokumen ini. Kalau tidak, kamu saya pecat. Kekuasaan ini tuh biasanya kepada orang yang memiliki kekuasaan atau yang memiliki jabatan yang tinggi. Ancamannya yaitu berupa kamu saya pecat. Seperti itu. Kemudian kaitannya dalam Al-Quran dan hadis, argumen at-tabullum ini dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Ayat ini itu menunjukkan bahwa Allah serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa berdebatlah dengan cara yang hikmah atau kebijaksanaan, bukan dengan cara ancaman seperti tadi. Jadi harus dibicarakan ataupun diungkapkan secara baik tanpa ada paksaan. Kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 256, ayat ini menegaskan bahwa kebenaran tidak boleh dipaksakan. Sama seperti tadi, tidak boleh adanya paksaan, ancaman, dan sebagainya. Kemudian ada hadisnya dari Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengatakan bahwa kata yang diucapkan digunakan untuk kebaikan, bukan untuk menakuti. Maksudnya ini itu kata yang diucapkan atau pendapat yang diungkapkan itu harus untuk kebaikan, bukan ancaman atau menakuti orang yang mendengar pendapatnya. Hadis selanjutnya yaitu dari Ahmad nomor 23.408. Hadis ini berisi peringatan penyalahgunaan penguasaan untuk menekan orang lain. Jadi ini tuh berisi akibat atau siksa paling berat ketika hari kiamat. Jadi siksa para pemimpin-pemimpin yang berbuat zalim. Seperti itu. Jadi kesimpulannya itu dua materi ini argumen itu sama-sama memulakan pendapat, tapi yang pertama itu hanya karena berkuasa. Biasanya itu orang bisa semena-mena seperti itu. Untuk yang kedua itu dengan ancaman, sama tapi dengan ancaman. Jadi ditambahi dengan ancaman. Seperti itu. Terima kasih. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.